bunda-bunda cantik, apa kabarnya? Ketemu lagi dengan aku Renia di persembahan untuk Bunda hanya di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Bunda cerdas, keluarga bahagia. Bunda, hari ini aku mau membahas tentang child free. Nah, apa sih itu? Bunda-bunda udah pada pernah dengar belum sih istilah child free ini? Nah, karena kan beberapa waktu lalu tim kreatif persembahan untuk Bunda tuh cerita katanya sempat heboh ada video di Instagram tentang topik bahasan child free. Nah, untuk membayar rasa penasaran kami, akhirnya tim kreatif persembahan untuk Bunda berhasil mengundang Mbak Victoria Tunggono. Beliau ini adalah penulis buku yang berjudul Child Free and Happy, Keputusan Sadar untuk Hidup Bebas Anak. Nah, yuk kita langsung ngobrol-ngobrol aja yuk sama Mbak Victoria atau Mbak Tori saya manggilnya. Halo Mbak Tori. Halo, kemudian ya. Iya, thank you for joining with us. Oke. Terima kasih sudah diundang. Mbak Tori, ini kan hari ini kita mau ngobrolin tentang child free. Nah, sempat heboh ya Mbak katanya ya, jadi topik obrolan gitu di mana-mana. Nah, apa sih Mbak sebenarnya child free ini? Terus ini nih konsep yang baru muncul atau udah lama tapi baru booming sekarang? Tuh gimana tuh Mbak? Boleh diceritain? Jadi child free itu sebetulnya adalah keputusan untuk jadi kondisi tidak punya anak tapi berdasarkan keputusan, bukan karena kondisi biologis yang tidak mampu, tapi karena memang mampu atau tidak, tapi memang tidak mau. Jadi memang sudah memutuskan untuk tidak punya anak. Dan kalau dibilang baru, mungkin karena memang teknologi dan informasi baru lebih baik sekarang, mungkin jadi lebih trending ya, lebih dan istilahnya juga child free itu istilah yang baru. Kalau nggak salah dari Tallulah Bankheart itu ada seorang aktris di Hollywood, dia memang dia bilang I'm not childless, darling, I'm child free. Jadi dari situ istilah child free mulai dikenal. Tapi konsepnya sendiri sudah banyak dilakukan atau dipraktekkan sejak tahun 1901 mungkin ya. Dari sudah lama sekali, bahkan mungkin sebelum itu. Tapi kalau kita kenal penulis Jane Austen, dia memutuskan untuk tidak menikah, tidak punya anak seperti itu. Jadi konsepnya sudah lama, mungkin banyak sekali orang di Indonesia juga sudah mempraktekkan, cuma untuk istilahnya memang baru dikenal karena memang baru muncul sekarang-sekarang ini, child free. Oh gitu, oke. Jadi secara konsep udah ada lama, terus di luar negeri mungkin udah banyak yang mempraktekkan ya Mbak? Banyak, tapi juga tetap masih jadi minoritas. Oke gitu. Nah, apa yang membuat orang-orang yang memilih untuk hidup bebas anak ini, mereka memang merasa atau faktor lingkungan sosial mereka yang membuat mereka merasa seperti minoritas gitu Mbak? Kalau untuk merasa minoritas memang karena peer pressure ya, karena memang sekitarnya memang beda sendiri gitu, karena mungkin dari 20-30 orang yang punya anak mungkin cuma 1 atau 2 yang tidak punya anak, yang child free. Jadi kalau untuk minoritasnya memang karena kondisi. Nah, tapi kalau misalnya dia merasa minoritas atau tidak, itu kembali ke pribadi masing-masing. Tapi keadaan minoritas karena memang hanya mungkin 5% dari sebuah masyarakat yang child free. Oke. Nah, kalau Mbak Tori sendiri nih gitu, pada akhirnya kan secara pribadi Mbak memilih untuk child free gitu ya Mbak ya. Nah, kemudian apa yang Mbak Tori persiapkan atas diri Mbak Tori sendiri ketika Mbak Tori memutuskan untuk child free ini? Kalau aku sendiri memang sudah memutuskan child free itu sejak remaja, sejak SMP kalau nggak salah. Jadi aku sudah tahu ketika aku pacaran itu ujungnya kemana nih, kalau pacar
bilang mau punya anak, maka aku putusin. Oh, Karena oke. aku tidak mau menghalangi seseorang punya anak, itu adalah hak dia ya. Jadi untuk Mhm, mhm. akhirnya harus apa ya, harus siap hidup sendiri karena Mhm. memang yang aku tahu adalah laki-laki di Indonesia yang child free itu sangat sedikit, mungkin sulit ditemukan, jadi sudah harus siap untuk hidup sendiri. Jadi seperti itu sih minimal ya Mhm, mhm. persiapannya. Jadi mental diri sendiri yang mesti dikuatin, mesti disiapin gitu ya, Mbak. Cuman kalau umpamanya saat kita dealing sama diri sendiri mungkin lebih gampang kali ya? Dan harus tidak bisa bergantung pada suami ya. Orang-orang misalkan aku mau jadi ibu rumah tangga, aku tidak mau kerja lagi, itu masih bisa gitu. Kalau untuk child free mereka udah harus mandiri secara keuangan juga untuk mempersiapkan masa depan tanpa anak gitu. Tanpa anak dan pasangan, oke. So, may I ask you, are you married, Mbak? Aku belum. Oh belum, oke. So masih single ya. Nah, Mbak Tori, dari beberapa artikel nih yang sempat kita baca nih ya, ada beberapa faktor yang katanya mempengaruhi pasangan untuk memilih konsep child free. Nah, faktor terbesar tuh apa, Mbak? Kalau kalau dari pasangan itu Mhm, berbeda dengan pribadi. Aku bahas yang pribadi dulu mungkin ya. boleh. Kalau untuk pribadi, kebanyakan orang yang memilih child free itu sebetulnya bisa dibagi sama dari 5 alasan. Itu semua udah aku tulis di buku ini secara lengkap. Jadi ada yang alasan pribadi, yaitu misalkan kita melihat seseorang atau melihat film atau melihat buku, membaca buku dan melihat bahwa keadaan punya anak itu dirasa tidak cocok atau dia takut, Mhm, atau oke. pengalaman orang di sekitar, itu karena pribadi. Lalu ada juga karena biologis. Mungkin dia merasa saya punya apa ya, bipolar, atau enggak saya sendiri LGBT gitu, atau saya sendiri merasa tidak mampu menjadi orang tua yang baik karena mungkin saya menderita sebuah penyakit yang bisa diturunkan ke anak. Itu ada orang-orang yang sadar, enggak deh, saya tidak mau punya anak karena saya tidak mau saya sudah menderita dengan kondisi entah mental atau fisik yang seperti ini, lalu saya harus menurunkan gen itu ke anak. Ada yang alasannya seperti itu. Lalu ada yang alasannya ekonomi. Saya Mhm. dibesarkan karena dalam kemiskinan dan saya merasa biaya membesarkan anak itu sangat besar. Kemarin sempat heboh juga di Twitter kalau nggak salah berapa angkanya dan sebagainya, dan saya merasa kalau saya punya uang saya mau menghabiskan untuk saya sendiri, bukan untuk orang lain. Orang lain dalam artian anak ya, karena anak itu kan memang bukan diri kita, walaupun lahir dari kita mungkin darah daging kita, tapi tetap untuk orang lain. Jadi ada yang alasannya seperti itu. Lalu ada juga yang alasannya filosofis. Filosofis adalah saya tidak mau membawa sebuah jiwa baru ke dunia yang mentalnya semakin bobrok ini, seperti itu. Oh, Jadi oke. ada filosofis. Lalu ada juga yang karena sudah global warming, sudah ada banyak kekeringan, ada banyak kekurangan. Dunia ini secara lingkungan hidup itu seharusnya indah, tapi manusia yang merusak. Maka ada kaum antinatalis namanya, yang mereka yang menentang kelahiran. Jadi sama sekali tidak setuju dengan konsep kelahiran. Nggak usah membawa jiwa-jiwa baru lagi karena dunia ini sudah semakin hancur dan kita manusialah yang menghancurkan bumi ini. Jadi ada 5 faktor utama untuk orang-orang memilih child free secara pribadi. Nah, Mhm. kalau secara pasangan itu ada lagi yang misalkan dia melihat, oke, aku pengen punya anak sih, tapi ngelihat suamiku atau melihat istriku kayaknya dia punya eh, apa ya, entah kelainan mental atau gangguan kejiwaan atau mungkin fisik yang merasa, oh kayaknya nih orang kalau nggak akan jadi ayah yang baik untuk anakku. Aku sudah terlanjur menikah, tapi aku melihat kalau aku punya anak dengan orang ini, anakku akan seperti apa nanti. Jadi dia memutuskan untuk child free. Atau ada juga orang yang menikah dengan mungkin seorang pria atau seorang perempuan yang sudah punya anak dari pernikahan sebelumnya.
Nah itu aku udah cukup mengurus anak-anak tiriku ya, jadi namanya kalau nggak salah anak tiri ya. Aku udah cukup mengurus anak orang, aku tidak perlu membawa anak lagi di dunia ini. Jadi ada banyak sekali alasan, kurang lebih seperti itu yang alasan-alasan yang apa ya, secara garis besar ya. Oke, paham deh aku sekarang makin ngerti. Karena kalau kita nggak paham kan apa ya, kita lebih mudah ngejudge gitu kan ya Mbak ya gitu. Padahal sama sekali setelah aku dengar Mbak Tori cerita nggak ada unsur egonya sama sekali sih, justru mikir ke depannya gitu loh, akan seperti apa gitu kan gitu. Nah, bunda-bunda harus dipahami nih, child free ini bukan berarti mereka-mereka yang memilih untuk tidak punya anak atau hidup bebas anak itu tidak suka anak-anak, bener ya kayak gitu ya Mbak ya? Betul sekali. Mereka nggak benci, they just choose not to have children gitu ya, gitu. Oke, nah berhubung aku udah dikasih kode, kita harus break dulu sebentar nih ya bunda-bunda. Nanti kita akan kembali ngobrol sama Mbak Tori tentang child free ini di segmen kita yang kedua nanti. Jadi saya sama Mbak Tori mau break dulu sebentar, bunda-bunda jangan kemana-mana ya. We'll be back. Iya bunda-bunda, balik lagi dengan aku Renia dan masih dengan Mbak Tori. Kita masih ngobrolin tentang child free. Supaya kita nggak kehabisan waktu, lanjut aja yuk ngobrol-ngobrolin sama Mbak Tori. Nah Mbak Tori, tadi sebelum aku closing segmen yang tadi, kan aku sempat mention ya bahwa child free itu bukan berarti mereka tidak menyukai anak-anak. Nah boleh nggak Mbak tolong dijelasin mengenai hal ini dari perspektifnya Mbak Tori sendiri? Kalau buat aku pribadi, secara pengalaman, aku senang sama anak kecil, asal nggak usah ngurusin 24 jam. Jadi aku sendiri, semua pasti berasa ya, kayak tidak terlalu lama. Jadi aku sendiri memang punya adik sepupu itu ada 6 orang, adikku kandung ada 2 orang. Jadi aku paling tua dari 9 bersepupuan, dan kami sangat dekat memang sampai adik-adik sepupuku yang usianya 9 tahun, 10 tahun, sampai 13 tahun di bawah aku. Waktu aku kecil, aku sempat ngurusin mereka juga. Jadi secara nyuapin, secara gantiin apa namanya baju, mandiin segala macam, aku udah mengalami itu waktu aku masih SD. Emang senang apa ya, nurturing gitu. Aku sendiri pernah mengambil sebuah apa ya pelatihan untuk anak-anak umur 7 sampai 12 tahun. Jadi aku pernah jadi chaperone, jadi bukan guru tapi chaperone untuk klub after school di Bali. Jadi aku paham juga untuk anak-anak itu psikologinya seperti apa. Jadi bukan aku tidak suka anak, aku senang aja dengan anak-anak. Kebetulan sekarang ponakanku yang satu usia 3,5 tahun dan yang satu lagi baru lahir 3 hari yang lalu. Jadi aku memang sangat terlibat aktif dengan perkembangan ponakan. Itu anaknya adikku, baru ini ponakan. Dan aku cukup senang dengan anak-anak ya. Tapi karena memang paham kebutuhan mereka untuk diperhatikan, untuk mereka menyerap segalanya ya 5 tahun, dan dengan apa ya, dengan kebutuhan mereka, aku merasa tidak mampu untuk memberikan apa yang dibutuhkan. Mungkin lebay kali ya, mungkin tenang aja nanti juga akan dapat sendiri selahnya dan sebagainya gitu ya. Kebanyakan orang tenang aja kamu let it flow gitu ya. Tapi aku sendiri merasa terlalu mungkin perfeksionis atau terlalu idealis tentang kebutuhan anak, tentang psikologi. Aku lebih ke psikologinya. Jadi aku merasa tidak, untuk menjadi seorang ibu, seorang orang tua itu ada banyak sekali hal yang perlu apa ya. Aku sangat salut dengan semua orang yang memutuskan punya anak. Aku sampai saat ini masih bingung, kok masih mau sih udah punya anak satu, masih mau 2, masih mau 3. Emang nggak berat ya, tapi aku memang salut karena aku sendiri merasa tidak mampu gitu. Jadi senang sama anak atau mau terlibat dengan pertumbuhan anak,
itu berbeda dengan child free, karena child free artinya ketika di rumah kita tanpa anak gitu. Tapi kalau yang aku lihat juga malahan kebanyakan orang-orang yang memilih child free, mereka adalah orang-orang yang bekerja dengan anak-anak. Ada salah satu narasumberku bukan hanya dengan anak-anak, tapi anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi ada satu dia relawan kalau nggak salah untuk anak-anak difabel. Jadi mereka mampu ngobrol dengan anak-anak itu. Karena itulah mereka memutuskan untuk child free, karena ngapain ngurusin anak sendiri kalau ketika banyak anak di luar sana yang membutuhkan perhatian kita. Jadi mereka mendedikasikan hidupnya bukan untuk anak pribadi, anak sendiri, tapi untuk anak-anak orang lain gitu, untuk yang membutuhkan. Karena memang tidak banyak orang tua kandung yang mampu mengatasi anak-anak difabel juga. Akhirnya diserahkan pada orang yang lebih mengerti, orang yang lebih paham untuk menghandle mereka. Betul. Iya. Oke. Gitu. Wow, luar biasa loh. Nah, kalau dari Mbak Tori sendiri nih, boleh dong Mbak sharing. Tadi kan Mbak Tori cerita bahwa Mbak Tori sudah memutuskan untuk nggak pengen punya anak itu sejak dari SMP ya. Nah, yang melatar belakangi alasan itu apa Mbak? Terus bagaimana Mbak menyampaikan ke keluarga, ke orang tua bahwa itu adalah keputusan pribadi untuk Mbak menjalani hidup Mbak ke depan gitu? Oke. Kalau alasan itu ada banyak sekali. Kalau mau disebutkan ada layer-layernya, ada banyak sekali. Dari kecil memang aku senang main yang boneka-bonekaan gitu. Tapi aku senang bukan dengan kata ibu. Kalau misalnya ada bayi itu gendong bayi, itu anaknya gini, bukan gitu. Senang aja ngurusin, tapi not as a mom gitu. Tapi triggernya adalah ketika suatu hari aku merasa waktu aku lagi puber ya, SMP awal tuh, lagi puber, lagi rasanya nggak ada yang mengerti, kayaknya semua orang against me, atau aku kok beda sendiri dengan orang-orang sekitar, dan aku stres sendiri di dalam untuk perkembangan mental pribadi. Nah, karena saking bingungnya, rasanya tuh pengen marah sama semua orang. Kayaknya ada beberapa orang yang mengalami fase-fase itu ketika puber ya, dan aku salah satunya. Suatu hari aku dengan keras kepalaan ini berantemlah sama mamaku. Aku dalam hati tuh kesian, dalam hati tuh aduh gitu ya. Tapi di luarnya kenapa nggak bisa penuh kasih sayang? Rasanya kalau keluar tuh pengennya marah atau ngamuk atau ngambek gitu ya. Dan aku cuma mikir sambil marah nih, sambil mikir kesian juga ya mak gue ya, harus ngadepin anak kayak gini nih gitu. Stres kali ya, bisa jeruk-jerukin kepala kayaknya ngadepin anak yang keras kepala. Si anaknya sendiri, aku waktu itu merasa nggak ngerti kenapa, I don't know what, atau I don't know why, kenapa harus begini. Karena perubahan hormon dan sebagainya kan kita tidak mengerti waktu itu. Lalu aku mikir lagi, kalau suatu hari aku harus mengalami hal ini, gimana nih? Wah, kayaknya berat banget dan aku merasa tidak sanggup. That was the point, aku kayak udah deh, kayaknya nggak usah punya anak deh. Soalnya juga ada beberapa tanteku juga nggak punya anak dan hidupnya enak gitu, jalan-jalan ke luar negeri. Sementara kita mau ini mau itu nggak bisa, nggak ada uangnya, harus bagi-bagi apa segala macam gitu kan. Sementara tanteku dengan nyamannya dia keluar negeri kemana setiap tahun gitu. Kayaknya enakan hidup bebas ya, enakan hidup tanpa beban. Jadi di situ aku memutuskan seperti itu waktu SMP. Oke. Nah, begitu Mbak menjelang beralih ke usia dewasa, alasannya berkembang atau berkembang. Oke. Atau berganti. Oke. Karena untuk usia puber SMP, Mbak tuh dewasa banget loh cara berpikirnya, sampai kepikiran gitu loh saat itu gitu kan. Sampai ada terbersit pikiran seperti itu gitu saat SMP. Nah, begitu dewasa ada ini lagi, ada alasan yang lain?
waktu umur 20-an nggak terlalu kepikiran karena memang sibuk dengan, patah hati dan, dan sebagainya. Nggak terlalu kepikiran konsep anak karena memang nggak dihadapkan ke situ, untuk dapat pacar aja susah gitu kan, jadi, boro-boro mikirin anak. Nah, muncul lagi ketika sudah umur 30-an, ketika teman-teman sudah mulai punya anak, ngeliatin mereka, I'm happy for them, tapi nggak ada keinginan sedikit pun, "Kapan ya aku ya?" Nggak ada sama sekali, kayak yang ada cuma bingung, "Kok lu mau sih umur segini udah punya anak? You're still too young for this." Aku cuma mikir gitu. Atau kamu sendiri belum siap, kamu sendiri, mentalnya masih harus ada pikiran gitu ya. Aku nggak ngomong ke dia, tapi kamu sendiri masih harus banyak yang kamu perbaiki. Tapi ya mungkin banyak orang belajar kehidupan itu lewat anak. Jadi, I'm not against it. Aku justru sangat salut karena mereka mau, take the burden ya, 9 bulan mengandung, aku juga ngeliatin adikku, aduh, aku sendiri wow gitu ya. Tapi ya, kalau aku sendiri untuk, pemikiran-pemikiran sekarang-sekarang ini, aku cuma mikir I'm just too old. Aku masih umur 37 tapi ngurusin anak kecil nih, ponakan, aku nggak sanggup untuk lari-lari, untuk ngurusin 24 hours sampai mereka tidur, nindurinnya aja susah banget. I'm just so tired gitu. Jadi tidak tidak ada perubahan dalam keputusan, mungkin perubahan dalam, alasan. Alasan, oke. Nah, orang-orang sekeliling Mbak nih, support system di sekitar Mbak yang terdekat, tanggapannya bagaimana? Mereka, ya udah nggak apa-apa, it's your life gitu, atau against you still? Untungnya keluarga saya keluarga yang cukup unik, jadi nggak terlalu konservatif. Jadi, terutama mama saya sangat dekat dengan mama saya sekarang, walaupun waktu muda berantem terus. Tapi, As we get tapi, older, we get wiser ya Mbak. Oke, terus? mau nggak mau deh serumah terus ya. Iya iya, benar Jadi, benar. apa, untuk pemikiran karena aku bisa menyampaikan alasan-alasan dengan cukup masuk akal, bisa diterima. Walaupun awalnya juga mikirnya, nanti juga berubah, nanti juga masih terlalu muda, mungkin nanti akan berubah pikiran. Awalnya mikirnya seperti itu, tapi ketika aku sampaikan dengan, keputusanku ini dan aku sendiri tidak kan semua orang mikirnya, kamu akan bahagia ketika kamu udah punya anak, kamu harus, nikah supaya kamu, tenang hidupnya dan sebagainya. Tapi ketika orang tua saya melihat bahwa saya nggak masalah dengan kehidupan seperti ini, malah justru lebih bahagia mungkin daripada teman-teman sekitar, oh ya udah, that's your life. Jadi bisa diterima seperti itu. Alhamdulillah. Jadi itu Untuk yang orang terdekat. menguatkan ya. Heeh, jadi itu lebih menguatkan ya. Ya, Iya, support system terdekat kita tuh kan yang paling menguatkan kita ya, Mbak. Terserah deh orang mau ngomong betul, apa di luar sana gitu. Yang penting orang tua support gitu kan ya. betul. Nah, terus menghadapi pertanyaan, kita Indonesia loh Mbak ya kan ya. Itu kan sering banget nih kita umur berapa ditanyain kapan nikah, nanti udah nikah kapan punya anak. Kayak kita gitu yang bisa menentukan segala-galanya. Nah, how do you handle pertanyaan yang kayak gitu Mbak? Gimana responnya Mbak biasanya kalau ada orang-orang bertanya ke diri Mbak? Iya, itu memang, sudah harus kebal duluan. Awalnya mungkin kesel ya, waktu masih muda memang sangat kesel, jadi tapi cuma bisa, apa ya, cuma bisa kesel di dalam hati Misu-misu atau enggak kalau heeh. misu-misu ketika orangnya udah pergi, "Apa sih tuh orang ngomonginnya gini gini gini." Tapi di depan orangnya sih, Iya. cuma gitu aja gitu ya. Ya udah high Soalnya five dulu. mau Oke. iya kan, soalnya kalau misalnya mau ngomong langsung, dia nggak akan ngerti. Iya, Kalau iya. mau dijelasin, dia nggak akan dengerin juga. Iya, heeh. Jadi akhirnya kalau mau bohong nggak, membohongi diri sendiri nggak enak. Jadi cuma senyum aja gitu, karena nggak tahu mau ngomong apa gitu. Tapi belakangnya jadi kesel. Tapi lama-lama sih udah kebal, nggak usah ditanggepin. Ya jawabnya sekenanya aja, kayak misalkan
kapan nikah? Hari Minggu gitu kan. Minggu kapan nih? Ya nggak tahu kapan atau enggak Iya pokoknya seenak kita aja deh udah ya gitu. terserah aja ya sedapatnya. Yang penting ditanya jawab, mau terjadi mau kagak Betul, terserah gitu kan ya. Oke, take it lightly betul. aja. Nah, Mbak Tori, kita harus break lagi nih, Mbak. Nanti kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol di segmen kita yang terakhir ya. Oke. Bunda-bunda, aku sama Mbak Tori harus break dulu sebentar. Nanti kita akan lanjut ngobrol lagi tentang child free ini di segmen kita yang terakhir. So, bunda-bunda jangan kemana-mana. Tunggu kita berdua balik lagi. Ya bunda-bunda, balik lagi dengan aku Renia dan masih ditemani ngobrol sama Mbak Tori. Kita masih membahas tentang child free. Langsung aja yuk kita lanjutin obrolan kita tadi. Ya Mbak Tori, aku mau tanya nih tentang buku Mbak sekarang. Oke. Kenapa Mbak pada akhirnya memutuskan untuk menulis buku tentang child free ini dan judulnya tuh ini loh, apa namanya, menantang sekali gitu. Maksudnya bikin orang yang nggak tahu jadi pengen tahu gitu, termasuk aku. Why Mbak? Backgroundnya apa Mbak pengen nulis? Ya, jadi awalnya sekali kalau ditanya tahun lalu nih 2020 awal untuk buku ini, aku sama sekali nggak kepikir. Karena aku pikir pilihan aku untuk tidak punya anak adalah aku pribadi, aku tidak perlu ngasih tahu orang. Tapi mungkin yang tadi nih di segmen tadi, aku kayaknya udah mulai jenuh dengan pertanyaan-pertanyaan. Jadi waktu itu aku lagi sering gendong ponakan dan foto di Instagram. Banyak banget yang nanyanya, udah cocok nih, kapan ya gitu ya. Jadi aku sekitar Hari Kartini tahun lalu 2020 aku bikin statement bahwa I'm child free, nggak usah nanya kapan because I'm not choosing that. Aku nggak memilih jalan untuk punya anak. Aku cocok, iya cocok jadi ibu ya, semua perempuan cocok jadi ibu gitu, nggak usah diomong gitu ya. Tapi ketika kapan atau kapan nyusul dan sebagainya itu membuat orang jadi jengah gitu ya. Jadi aku pikir yaudah aku bikin sebuah post. Aku pikir untuk teman-teman aja, untuk benar-benar orang sekitar yang memang nanya-nanya itu. Ternyata posting itu jadi viral. Jadi banyak sekali komen-komen, sharing, ada wah komentarnya banyak sekali. Nah, salah satunya adalah penerbit buku. Dia nanya, mau nggak untuk menerbitkan buku tentang child free ini? Aku mikir untuk apa? Aku nggak tahu mau nulis apa gitu ya. Tapi akhirnya dibimbing sama mereka, akhirnya bukunya selesai ditulis dalam 2 bulan. Wow. Cepet juga ya, dengan 16 narasumber. Buat aku nulisnya kenapa dibilang mudah, karena memang aku nulis untuk trilogi, biasa untuk nulis novel. Jadi untuk menulis aku nggak terlalu masalah, tapi untuk esai memang baru buku ini. Dan untuk buku ini, buat aku lebih gampang daripada nulis novel karena lebih curhat ya. Ngalir aja jadinya. Benar. Tapi ya tinggal ditambahin narasumber itu ya aku ngobrol aja dengan mereka dengan seperti yang di sini alasannya kenapa dan bagaimana sekarang dengan kehidupan child free. Jadi untuk penulisan buku ini sangat cepat dan sangat didukung oleh penerbitnya namanya EA Books dari Jogja. Mereka sama pembimbing aku dalam penulisan step by step-nya. Jadi dari itu tiba-tiba sudah ada bukunya di bulan Februari kemarin baru launching. 2 bulan luar biasa. Terus gimana ininya, apa namanya, animonya banyak orang pengen tahu pada akhirnya? Bisa dibilang di beberapa toko buku indie ini adalah salah satu bestseller, satu dari 10 top selling book, tapi hanya dari beberapa indie bookstore, biasanya online. Dan yang menarik adalah aku introduction-nya dari teman yang memang punya anak 2. Jadi dia sangat mendukung penulisan buku ini ketika dia tanya, kamu lagi nulis buku apa, Tor? Karena memang kita saling sesama penulis kan suka nanya, lagi nulis apa gitu. Aku lagi bilang, aku lagi nulis ini Mbak, oh aku mau jadi ini mau sumbang suaraku di buku ini, dia bilang gitu. Jadi introduction-nya pun dari seorang ibu
ibu 2 anak, dan dia mengemukakan kenapa dia paham dan dia mendukung gaya hidup child free. Dan yang aku tahu dari semua pembacaku, mostly juga, jadi nggak semuanya memutuskan tidak punya anak. Mereka yang mau punya anak pun baca buku ini cuma untuk mengerti, oh seperti ini. Jadi animonya buat aku pribadi sangat baik. Hampir semuanya memberikan review yang positif, dan mereka bilang sih lebih kebuka wawasannya seperti itu. Exactly, setuju banget tuh Mbak. Ngerti dulu, baru ngejudge. Jangan ngejudge kalau nggak ngerti, gitu kan ya? Betul. Aku mau dong Mbak bukunya, di mana aku carinya? Jadi buku ini dari EA Books ini bisa tapi lebih banyak kayaknya kalau mau beli di Shopee, mau beli di Tokopedia mungkin ada dari indie store. Oh, oke. Jadi ini tidak ada di toko buku major karena ini memang dicetaknya terbatas, tidak memenuhi kuota untuk buku major. Tapi toko buku indie yang online di kota-kota itu lebih mudah dicapai kayaknya daripada harus ongkir. Jadi kalau misalkan di Bali udah ada toko bukunya apa, itu sepertinya bisa ditanya ke EA Books-nya atau buku mojoknya. Saya di kota ini, saya bisa cari di mana, itu sepertinya lebih mudah daripada harus ke toko buku yang besar. Nah, lebih gampang lagi kalau bunda-bunda penasaran pengen baca, apa sih isi bukunya Mbak Tori ini? Kayak tadi Shopee atau Tokped ya Mbak ya? Itu udah standar lama-lama deh. Apa juga carinya di situ gitu kan? Bebas ongkir. Iya bener. Nah Mbak, terakhir nih pertanyaan aku sebelum kita sudahi obrolan kita. Tadi ada ketitipan nih, aku ketitipan pertanyaan ceritanya. Banyak nggak sih laki-laki yang memilih untuk child free? Well, surprisingly banyak Kayak setengah dari narasumberku itu laki-laki. Mereka ada yang psikolog, ada yang memang dari melihat dari keluarga yang kurang mampu itu. Saya sendiri susah untuk hidup, gimana saya harus bertanggung jawab untuk anak dan istri gitu. Kalau saya sendiri untuk kehidupan aja belum sanggup gitu secara ekonomi. Ada yang memang nggak betah hidup sama anak karena dia hidup dengan kakaknya punya anak, jadi dia melihat keponakannya repot banget hidup satu rumah dengan anak-anak, jadi dia memutuskan untuk tidak punya anak. Jadi ada banyak sekali alasan, tapi untuk laki-laki yang child free ternyata banyak. Saya juga mikirnya mungkin susah ya, orang Indonesia kan pengennya berketurunan, meneruskan garis nama gitu ya. Aku pikir juga gitu. Oh ternyata banyak malah ya laki-laki. Ternyata banyak juga loh, surprising. Iya, tadi Mbak sempat mention sekian persen dari narasumber Mbak tuh justru ini ya, cowok ya Mbak ya, laki-laki ya? Ada cowok, ada banyak kok, ada banyak cowok. Jadi ada yang memang dia profesional, seorang psikolog dan dosen. Tapi ada juga yang memang bisa dibilang awam tentang psikologi, memang dia secara praktek nggak suka aja anak kecil, nggak suka teriakannya atau ngurusin harus begadangan malam-malam, jadi nggak deh gitu. Oke, benar-benar itu semua keputusan pribadi. Nah, kalau Mbak sendiri nih secara pribadi mewakili teman-temannya Mbak Tori yang juga memilih konsep hidup tanpa anak ini gitu. Ekspektasinya terhadap lingkungan sosial, terhadap pilihan-pilihan Mbak dan teman-teman, apa bentuk Mbak expect bagaimana sosial menerima Mbak Tori dan teman-teman? Seperti semua orang, jadi semua orang kan punya masalah masing-masing. Jadi kita urus masing-masing aja, saling hormat, saling menghargai. Kalau memang, karena memang nggak bisa dipaksakan ya. Kalau misalkan orang nggak mau punya anak, diomongin apapun, dia emang nggak mau gitu. Seperti orang pengen punya anak, dibilangin nanti anak begini loh, nanti anak begitu loh, tetap aja pengen gitu ya. Jadi itu sama gitu ya, yang pengen, yang nggak pengen gitu. Jadi kita lebih saling memahami aja, saling menghargai, kita menjaga kerukunan umat, berbangsa dan bernegara. Karena besar itu jadi skalanya jadi besar ya Mbak ya.
Dan Iya. dan di luar negeri juga bukan hal aneh ya, karena kan di mana ya kalau nggak salah yang sampai pemerintahnya even bayar gitu untuk pasangan yang mau Iya, punya anak eee, di daerah Tokyo. Skandinavia dan Korea kalau nggak salah. Tuh, sampai seperti itu gitu kan ya dengan jadi bukan hal yang baru Bunda-bunda, hanya di Indonesia memang karena budaya kita ini kan menikah punya anak gitu normalnya gitu kan ya. Jadi nggak perlu kaget. Ya udah, seperti tadi yang Mbak Tori bilang, we're no different dari kalian semua. Hanya pilihan hidup kita aja yang berbeda gitu ya Mbak ya. Oke, Mbak Tori, udah habis nih stok pertanyaan aku dan luar biasa obrolan kita hari ini. Aku sangat-sangat apa ya, sempet penasaran apa sih child free ini dan akhirnya hari ini semuanya terjawab. Thank you so much ya Mbak ya untuk waktu ngobrol-ngobrolnya sama aku di Persembahan untuk Bunda. Semoga semakin sukses dengan menulis dan lahirlah buku-buku yang lainnya. Terima kasih. Iya, kalau ada kesempatan lagi nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Mbak. Oke, Oke, terima terima kasih kasih. sudah diundang. Iya. Oke Bunda-Bunda, akhirnya selesai juga obrolan kita tentang child free bersama Mbak Tori di episode kita kali ini. Sampai jumpa lagi di Persembahan untuk Bunda episode-episode yang lainnya dengan topik yang lebih menarik lagi. Hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Bunda cerdas, keluarga bahagia. Saya dan narasumber saya pamit undur diri dulu. Bye!